Anda boleh kaya setinggi gunung, Anda boleh kaya seluas lautan. Kalau Anda tidak menulis, Anda akan hilang bersama sejarah dan masyarakat. Maka menulis untuk keabadian. Berjumpa lagi dengan saya Jutopik di channel Rumah Dunia TV. Rumahku, rumah dunia. Kubangun dengan kata-kata. Oke, kali ini hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, Rumah Dunia dan Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Banten mengadakan peluncuran dan bedah buku Harmoni Literasi di Rendezvous Cafe, tepatnya di Kampung Ciloang, Sumber Pecung, Kota Serang, Banten. Ingin tahu keseruannya, bagaimana proses peluncuran dan bedah bukunya? Ikuti sampai selesai. Yuks! Kali ini saya akan membacakan salah satu di dalam buku puisi ini yang berjudul Siapa yang Menerangi Malam. Siapa yang menerangi malam? Siapa yang menerangi malam? Lampu-lampu bersinar di sepanjang jalan raya. Di sini, di keramaian Bantara kota, orang-orang memahat malam dengan keringat. Ada juga yang duduk mengelus dada sambil merapal mantra-mantra untuk hidupnya yang makin sengsara. Siapa yang menerangi malam? Kasingan, Jakarta. Sepasang merpati sudah lama terserang insomnia. Di pucuk terang cahaya Monas, mereka bercumbu merayakan dunia yang makin tak menentu. Siapa yang menerangi malam? Musik-musik di trotoar Harmoni terdengar miris dan kelam. Suara-suara gambang telah lama dilupakan dan telah lama berlumut karatan. Siapa yang menerangi malam? Siapa yang menerangi malam? Kupu-kupu berterbangan memburu cahaya, memburu warna-warni bintang hotel 5. Siapa yang menerangi malam? Bukan aku. Jakarta, 9 Desember 2016. Terima kasih. Kepada Pak Andri Gunawan dipersilahkan. Kita dengarkan kronologis pembuatan bukunya seperti apa ini dulu. Yang ditunggu-tunggu banyak penulis di Harmoni Literasi ya. Dari sejak 2019 berproses gitu ya. Rencananya kita mau meluncing buku ini pada peringatan Hari Buku Sedunia, namun juga terkendala di pandemi COVID-19. Apresiasi yang terbaik dari saya selaku Ketua FTBM Kota Serang, mewakili teman-teman, di mana karya tulis di buku Harmoni Literasi ini kita juga mengajak beberapa teman pegiat literasi untuk menorehkan tulisannya seperti Bu Risna, Mbak Lita, dan ada Sarah, dan juga dari Mbak Fitri juga karya tulisannya. Soal baju, fashion, makanan gitu bukan, tapi dialektika soal gagasan gitu. Karena saya punya prinsip bahwa kecerdasan orang itu tidak dilihat dari baju dan dialektikanya itu bukan dialektika soal gaya hidup. Duta Baca Provinsi Banten untuk membedah buku literasi.
Kalau dilihat dari segi kualitas, tidak dikatakan ini tulisan yang sangat bagus dan juga tidak disebutkan sebagai tulisan yang buruk sebenarnya. Karena apa? Rata-rata yang ditulis oleh kawan-kawan dalam buku Harmoni Literasi itu adalah mengingatkan saya ketika 10 tahun ke belakang. Kali ini saya sudah bersama pembedah buku Harmoni Literasi, kumpulan esai pegiat literasi Provinsi Banten. Kita kenalan langsung ya, atau saya kenalin? Kenal aja lah Kang, salam dulu Kang. Ya Kang, namanya siapa nih Kang? Baik, kawan-kawan, saya didaulat untuk menjadi pembedah buku Harmoni Literasi yang ditulis oleh kawan-kawan dari Forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi Banten. Dan saya adalah Rahmatil Dias. Ditulis di sana ada di pamflet atau di brosurnya Duta Baca Provinsi Banten dan Instruktur Literasi Nasional. Mantap, lengkap sekali ya. Lengkap. Kalau sapaan akrabnya saya kasih tahu ya, Kang Rahel itu ya. Itu panggilan soulmate ya. Perlu disebutin ini nih. Oh iya, penggemarnya Relovers kan. Nih Kang Rahel, menilai sebuah buku Harmoni Literasi dari sudut pandang Kang Rahel ini seperti apa nih ya setelah dibaca? Baik, kawan-kawan, setelah saya diberi mandat untuk membedah buku ini, sebagai sebuah buku yang barangkali baru awal permulaan ditulis, ini sesuatu yang sangat bagus sekali. Saya apresiasi setinggi-tingginya. Tinggal bagaimana ke depan bahwa dunia menulis dalam konteks harmonisasi tidak sebatas hanya pada buku ini saja, dan tidak hanya sebatas ketika mau ada antologi buku. Bagaimana sebuah kebutuhan menulis itu seperti hanya kebutuhan makan dan minum. Benar. Artinya bahwa jangan menunggu menulis secara kelompok, tetapi menjadi penulis itu bisa secara individu dengan cara membuat masing-masing, kirimkan ke koran, kirimkan ke media online, ke media cetak dan lain-lain. Baru itu adalah literasi yang sesungguhnya. Kalau ini namanya literasi kelompok, ya, karena ditulisnya masih kelompok. Tetapi harapannya dari kelompok ini dia bergerak masing-masing untuk mengedukasi masyarakat lewat tulisannya masing-masing. Mantap, mantap. Jadi harus ada karya tunggalnya ya Kang? Ada tunggalnya. Mantap nih Kang, kalau dinilai dari beberapa tulisan nih dari teman-teman nih, kira-kira yang paling kena di hati Kang Rahel nih tulisan siapa nih Kang? Baik, ada di sana tulisan salah seorang penulis, seingat saya namanya Ipan begitu. Bagaimana sebuah buku itu tidak hanya dipinjamkan secara manual, tetapi juga harus bisa dipinjamkan secara online. Ada seperti misalkan kayak Gojek online. Ketika kita butuh buku, ada seseorang yang mengantarkan. Yang kedua, ada sebuah statement tulisan yang juga saya agak lupa, tetapi statementnya begini: para penggiat literasi jangan menjadi konsumen bacaan, tetapi jadilah produsen. Nah, ini juga bagus, sebuah motivasi yang menuntut kita semua tidak hanya sekedar membaca, tapi juga menghasilkan tulisan. Benar. Kalau hari ini kita membawa buku karya orang lain, suatu hari nanti kita harus bisa membawa buku karya kita. Mantap. Dan itu yang dimaksud dengan gerakan literasi. Gerakan literasi, Ya, mantap ya. Jadi kalau misalkan kita mulai dari relawan, itu menurut Kang Rahel tanggapannya gimana tuh? Saya kira ini buku yang bagus, mantap, tinggal dipoles sedikit saja, pertajam sebuah fenomena-fenomena yang terjadi, campur aduk dengan referensi-referensi dan fakta-fakta sosial lainnya, yakin buku ini akan bagus. Tapi untuk sementara ini hanya memotret dari sebuah kejadian. Nah, belum sampai pada titik bagaimana solusi sebuah buku, solusi sebuah persoalan itu disampaikan kepada masyarakat. Nah, sampai pada titiknya buku itu akan dipandang bagus, akan dipandang baik, dan akan dipandang memiliki nilai tertinggi. Pertama, buku itu adalah menang lomba, diuji di redaktur, kemudian dibedah di mana-mana, sampai kemudian masyarakat mengakui ternyata buku ini sangat brilian. Itu baru buku bagus. Jadi bukan hanya sekedar membuat buku ya, tapi harus kita berlian ini ya. Bisa didiskusikan, diobrolkan. Bahkan juga banyak orang penasaran. Nih Kang, satu pertanyaan lagi nih Kang, buat Kang Rahel ini. Mungkin pesan, kesan dan juga masukan buat buku ini ke depannya harus seperti apa lagi biar lebih baik di dunia gerakan literasi Provinsi Banten. Pertama, setelah buku ini terbit harus ada buku-buku berikutnya. Kalau hari ini buku ini dibuat secara tim antologi, ke depan setiap penggerak literasi, satu penggerak literasi, satu buku. Dan buku itu harus berani diperdebatkan, dibedah, sampai dilombakan, sampai juga dikirim ke penerbit. Itu step by step menaiki tangga literasi lebih baik. Tapi kalau kemudian satu tulisan berhenti sampai di sini, tamat peradaban.
Bener luar biasa ya, harus ditunggu ya pegiat literasi Provinsi Banten ya. Iya, Harus iya. satu buku, satu pegiat literasi. Iya. Wah, terima kasih banyak. Sama Kang. Biar Mantap, ya. semangat Kang. Iya. Salam literasi. Nah, kali ini saya sudah bersama penggagas buku Harmoni Literasi, kumpulan esai pegiat literasi Banten ya. Betul. Nih Kang Andri Gunawan, saya kenalkan langsung. Ya nih Kang, tanggapan Akang terkait acara hari ini gimana nih Kang? Alhamdulillah, peluncuran buku yang sudah lama dinanti-nanti oleh para pegiat literasi Banten hari ini diluncurkan di Rendes Pos Kopi, Rumah Dunia, Siloam, Kota Serang, Banten. Dan di sini juga alhamdulillah banyak sekali yang hadir. Selain duta baca yang membedah buku, juga ada anggota DPRD Provinsi Banten yang turut serta memberikan motivasi kepada para pegiat literasi. Mantap nih Kang. Ya, ke depan ini pengen seperti apa lagi nih FTBM Banten nih Kang? Setelah diluncurkannya buku Harmoni Literasi, apakah ada program yang lain? Ya, dalam sebuah pergerakan tentu harus terus bergerak ya. Harmoni Literasi hari ini menjawab berbagai tantangan yang ada di Banten gitu, juga mengkolaborasikan berbagai gerakan yang ada di Provinsi Banten sehingga menjadi harmonis gitu ya. Nah, kedepannya bagaimana keharmonisan para pegiat literasi di Banten ini juga terus dituangkan ke dalam buku di Harmoni Literasi yang ke-2. Mungkin Terima kasih nih Kang, pokoknya kita sama-sama menunggu ini ya. siap. Karya terbaru dari FTBM Provinsi Banten. Siap. Salam literasi. Ayo membaca. Nah, kali ini saya sudah bersama salah satu anggota dewan ya. Anggota dewan bisa ikut bergabung diskusi di acara peluncuran dan bedah buku Harmoni Literasi. Kita kenalan dulu yuk. Kang, bener Kang, namanya siapa Kang? Jajuli, Ahmad Jajuli Ahmad Jajuli Abdillah. Biasa dipanggil Jajuli. Kang Jajuli Ya. ini. Ini kenapa nih dari dewan bisa hadir di acara hari ini? Ya, saya memang mencari suasana lain Oh, di gitu. tengah kesibukan di kantor. Ah. Kedua, sebelum di dewan kan memang hobi lah bergumul dengan teman-teman di gerakan literasi. Karena saya melihat ini adalah langkah cara awal untuk membangun peradaban. Langkah Iya, awal pokoknya peradaban ya. Pokoknya saya cinta buku. Mana-mana saya bawa buku walaupun jangan dibaca, tapi minimal cinta dulu. Iya, minimal bawa dulu ya. Bawa dulu. Ah. Ketimbang anak-anak kita kan sekarang udah mulai banyak Melupakan ya. melupakan minat baca. Kemudian survei baca pun kita rendah banget di Indonesia. Iya, Iya kan. Jadi kita bangkitin lagi lah. Makanya saya surprise dan apresiasi buat teman-teman di taman saya ya, yang baca bergerak terus karena ini apa namanya gerakan budaya, ya kan? Bukan gerakan politik, bukan gerakan ini gerakan budaya dan Nah, gerakan sosial. gerakan budaya nih Kang, terkait dengan budaya nih, gimana tanggapan Akang terkait acara hari ini Kang? Luar biasa, familiar, guyup, tapi reflektif, santai, ada apa jok-joknya, ya dan inilah suasana yang perlu dibangun. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius gitu, tapi sisi intelektualitasnya ada. Materinya juga sangat penting. Bahkan saya pulang membawa hadiah buku gitu, gratis. Dari mana aja Ini pertama saya nih yang di bedah ini ya, Iya. yang di launching ini Literasi. Harmoni Literasi. Di sini ada sahabat-sahabat penulis 15 penulis ya. 15 ya? Iya, 15. Yang luar biasa. Kemudian juga salah satu narsum tadi Kang Rahmat Rahel. Rahel. Ya, Rahmat Heldi. Nah, ini luar biasa dan menghadirkan saya 2 buah buku beliau. Wah. Saya tanya beliau ini buku keberapa? Waduh, saking banyaknya saya lupa kalau Lupa, begitu. ya, benar. Betul, tapi juga mungkin ya. Iya, banyak. Nah, kemudian ada Surga di Kerudung Ibu. Wah. Nah, ini katanya bestseller. Ya kan, saya belum baca ini dan alhamdulillah saya bisa dapatkan buku ini. Mantap. Satu lagi, Guruku Sayang dibuang jangan. Nah, ini juga sempat bestseller. Alhamdulillah ini berkah silaturahmi. Berkah silaturahmi. Iya, mendapatkan banyak rezeki, buku gratis. Mantap, berkah silaturahmi ya. Alhamdulillah. Kang Jajuli, harapan ke depan ini Kang untuk kegiatan hari ini dan berikutnya nih apa nih Kang? Terkait Pertama kita memang melawan mindset kultur masyarakat yang malas membaca, kemudian malas berdiskusi, juga malas duduk di ruang-ruang silaturahmi seperti sekarang ya. Nah, itu perlu didorong lagi melalui gerakan perubahan mindset bahwa membaca itu mudah, membaca itu asik. Menulis pun asik. Ya. Jadi hobi menulis itu nanti akan berdampak terhadap pendapatan. Ya kan? Jadi
kegiatan paling nikmat itu adalah ketika hobi yang digaji. Hobinya menulis, kemudian tapi mendapatkan penghasilan. Wah. Dan mendapatkan teman juga. Selain mendapatkan buku. Ya. Alhamdulillah kita bisa terus bangun gerakan literasi ini. Taufik dan kawan-kawan di Rumah Dunia dan di TBM Provinsi Banten. Kemudian kita juga sedang melawan begini. Jadi persepsi masyarakat terhadap perpustakaan itu yang kebayang adalah gedungnya besar, temboknya tinggi, dan bukunya rapi, lemarinya besar, dan penjaganya galak-galak. Ya, kalau nggak pakai sepatu nggak boleh masuk, kalau pakainya rapi yang boleh masuk, iya kan? Tapi kadang-kadang terlalu banyak aturan. Nah, kita ingin membangun bahwa taman baca, saung-saung baca, di rumah literasi itu jangan kalau kaku lah, jangan terlalu yang membuat generasi kita itu kalau mau masuk ke segar gitu ya. Dan jadi buat selek mungkin. Benar. Mau dia pakai baju apapun yang penting baca. Benar. Mending baca. Yang penting baca. Mau sambil kelentang, mau sambil tiduran, yang penting dia bisa baca. Nah, ini gitu. Yang penting baca teman-teman, sahabat literasi Rumah Dunia TV ya. Terima kasih nih Kang Jajuli ya. Sukses selalu Kang. Terima kasih. Kita salam literasi bareng-bareng. Salam literasi. Salam literasi. Ayo membaca.